Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Yus akan melanjutkan penjelasan tentang penyetaran persamaan reaksi redoks untuk metode yang kedua, yaitu metode perubahan bilangan oksidasi atau biasa disingkat dengan metode Bilox. Untuk metode yang kedua ini, jika untuk contoh soalnya yaitu setarakan persamaan reaksi redoks berikut. Ada P ditambah NO3 pangkat min 1 menjadi PO4 pangkat 3 minus ditambah dengan NO. Kalau soal seperti ini dia belum menentukan apakah dia suasana asam atau basa. Nanti di tahap beberapa langkah terakhir nanti kita bisa tentukan apakah dia nanti harus ditambah dengan OH minus atau ditambah dengan H plus untuk suasana asam ataupun basa. Langkah-langkah penyelesaiannya adalah yang pertama, tulis ulang kembali soalnya, kemudian tentukan bilangan oksidasi atom-atom yang mengalami perubahan. Jadi soal yang di atas, P ditambah NO3 pangkat min 1 menjadi PO4 pangkat 3 minus ditambah dengan NO. Kita tentukan bilangan oksidasi atom-atom, tapi sebelum itu kita harus ingat kembali bahwa untuk penentuan bilangan oksidasi atom, misalnya NO3 pangkat min 1, kita harus tahu dulu berapa bilangan oksidasinya oksigen yang ada di sampingnya. Bagaimana cara menentukan yang mana yang mengalami perubahan? Umumnya adalah jika ada atom selain O atau H, itu yang mengalami perubahan. Jadi misalnya di sini NO3 pangkat min 1 yang berubah biloxnya adalah N. Jika kita masukkan nilai-nilainya, jadi kalau P itu berdiri sendiri, kemudian ada NO3 berarti min 2 dikali sesuai dengan jumlah oksigennya. Jadi kalau jumlah oksigennya ada 3, berarti nanti kali 3. Kalau di PO4 ada 4 O-nya, kemudian di NO ada 1. Dari hasil itu, dari hasil perhitungan, diperoleh P-nya sama dengan 0 karena dia berdiri sendiri. Kemudian N-nya kita peroleh plus 5, PO4-nya P-nya plus 5, kemudian NO-nya, N-nya adalah positif 2. Jadi ingat kembali nak, kalau jumlah muatan itu sama dengan hasil penjumlahan bilox-biloxnya. Jadi kalau NO3 pangkat min 1, semuanya nanti harus sama dengan min 1. Makanya dia peroleh positif 5. Begitu seterusnya untuk PO4 3 minus dan NO. Jadi NO ini sama dengan 0. Karena di sudut kanan atasnya tidak ada muatannya atau sama dengan 0, netral. Kemudian langkah berikutnya setelah kita tulis ulang dan menuliskan bilangan oksidasinya adalah gunakan langkah Ibu Yus pakai kata-kata dari singkatannya, jadi ale minum air. Apa saja untuk langkah-langkahnya itu kita lihat. A itu untuk atom, jadi setarakan atau samakan jumlah atom yang berubah biloxnya. Kemudian Le itu untuk elektron, jadi setarakan jumlah perubahan elektron atau cari yang terlebih dahulu selisih bilox naik atau turun. Kemudian setarakan perubahan elektronnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, minum. Minumnya kita ambil huruf M-nya dan U yang di tengah. Jadi mu. Mu itu untuk muatan. Jadi A atom, Le-nya elektron, Mu-nya untuk muatan. Setarakan jumlah muatan ruas kiri dan kanan. Jadi hampir sama langkahnya dengan metode setengah reaksi yang sudah kita lakukan yang dulu. Jika jumlah muatan di ruas kiri lebih kecil, tambahkan ion H+ di bagian kiri atau suasana asam. Jadi penambahan H+ dan OH- dengan melihat jumlah muatannya. Kalau yang kirinya lebih kecil, misalnya yang di sebelah kiri ruas kiri min 1, di ruas kanan positif 4, berarti yang di sebelah kiri yang ditambahkan H+. Kalau sebaliknya berarti ditambahkan OH- di bagian kiri. Kemudian yang keempat untuk air, jadi airnya tetap air juga H2O, tambahkan H2O pada ruas yang kekurangan H untuk menyamakan atau menyetarakan jumlah atom H. Jadi A-nya untuk atom, Le-nya untuk elektron, M-nya dengan U-nya, mu-nya untuk muatan dengan H+ dan OH-, kemudian air adalah ditambahkan H2O. Kita lanjut ke slide berikutnya.
Kalau dari soal yang pertama tadi, kalau kita kerjakan untuk yang pertama langkahnya jadi A atom, setarakan jumlah atom yang berubah biloxnya. Kalau kita lihat di soalnya, jumlah atom P dan N sudah sama jumlahnya antara ruas kiri dan ruas kanan. Dari mana kita melihat? Dari jumlah koefisien di depannya dengan dikalikan dengan indeksnya. Sehingga tidak akan ada perubahan koefisien, atau kalau kita tuliskan dia akan tetap 1. Jadi 1 untuk P, kemudian 1 juga untuk N. Itu untuk langkah yang pertama. Jadi sama jumlah atomnya. Kalau tidak sama baru dikalikan dengan koefisien. Misalnya di sini P2, berarti di sini harus 2 kali PO4 pangkat 3 minus. Tapi karena dia 1 juga koefisiennya untuk yang di ruas kanan ini. Kemudian yang kedua, L untuk elektron. Setarakan jumlah perubahan atau cari terlebih dahulu selisih bilox naik turun, kemudian setarakan perubahan elektronnya. Jadi setarakan perubahan elektronnya. Kita lihat yang pertama, cari dulu selisih bilox naik turun. Jadi setelah kita hitung tadi P-nya sama dengan 0, kemudian berapa yang di ruas kanannya, kita cari selisihnya berapa. Kemudian setarakan jumlah perubahan elektronnya dengan cara kali silang atau cari perbandingan yang sederhana seperti dengan metode sebelumnya. Kalau kita lihat di sini tadi P-nya sama dengan 0, berubah atau naik menjadi positif 5. Berarti terjadi kenaikan bilangan oksidasi, biasa kita sebut dengan oksidasi. Kalau N-nya dia turun atau reduksi dari positif 5 menjadi 2. Hitung berapa naik atau turunnya. Jadi kalau kita hitung selisihnya, berarti P akan naik sebesar 5. Jadi selisih angkanya ada 5 elektron. Kemudian pasti N-nya akan turun. Turun berapa? Turun 3. Jadi 5 kurang 3 sama dengan positif 2. 0 ditambah 5 sama dengan positif 5. Jadi tanda minusnya dengan positifnya itu memudahkan juga kita dalam perhitungannya. Jadi kalau positif berarti dia ini bertambah, naik bilangan oksidasinya sebanyak 5. Kalau N-nya turun sebanyak 3 angka. Itu untuk langkah kedua. Jadi yang pertama samakan jumlah atom, yang kedua samakan jumlah elektron. Untuk yang berikutnya, jika sudah ketemu positif 5 dengan min 3-nya, kita kalikan silang. Kalau kita dapat perbandingan sederhananya boleh kita sederhanakan, tapi kalau seperti ini 5 dan 3 yang langsung dikali silang. Berarti akan ketemu, kalikan silang selisih jumlah elektronnya. Jadi kalau tadi ada plus 5 dengan 3, kalau kita kali silang, berarti min 3-nya kali 5, plus 5-nya kali 3. Sehingga menjadi P-nya kita kali 3, semua yang ada P-nya berarti 3P, kemudian di ruas kanan jadi 3PO4 pangkat 3 minus. Begitu pula dengan N-nya, dia dikali 5, 5NO3 minus menjadi di ruas kanan 5NO. Itu untuk langkah penyamaan jumlah atom serta selisih elektronnya. Kita lanjut. Yang ketiga, muatan. Untuk yang ketiga atau muatan, M dengan U, jadi mu-nya. Jadi untuk muatan, setarakan jumlah muatan ruas kiri dan kanan. Aturannya adalah yang tadi jika jumlah muatan di kiri lebih kecil, tambah ion H+, kalau dia lebih besar berarti OH minus. Kita lihat. Oke. Kalau kita lihat di sini, di sudut kanan atas P-nya tidak ada muatannya, berarti dia sama dengan 0, jadi 3 dikali 0. Kemudian NO3 pangkat min 1 kita kali 5, berarti min 5. Kemudian PO4 pangkat 3 minus kita kali 3, berarti 3 kali min 3 sama dengan min 9. Kemudian yang terakhir, di sudut kanan atasnya NO tidak ada muatannya, berarti dia sama dengan 0. Jadi kalau kita hitung jumlah muatan di ruas kiri, 0 ditambah min 5 sama dengan min 5. Kemudian di ruas kanan, min 9 ditambah 0, min 9. Jadi kalau kita lihat aturannya, kalau di ruas kiri lebih kecil, tambahkan ion H+. Tapi hati-hati nih, karena ini minus, berarti min 5 itu nilainya lebih besar daripada minus 9. Artinya di ruas kiri nanti kita perlu tambahkan ion
OH minus. Mengapa? Karena dari hasil perhitungan jumlah muatan di ruas kiri muatannya jauh lebih besar daripada di ruas kanan, sehingga akan diperoleh 3P ditambah 5NO3 minus. Yang tadi ini menjadi 3P43 minus tambah 5NO. Karena jumlah muatan di kiri lebih besar sehingga harus ditambahkan OH minus. Penjelasannya, berapa selisihnya dari min 5 menjadi min 9? Supaya sama dengan min 9, berarti min 5 itu di sebelah kiri harus ditambah dengan min 4. Jadi min 5 ditambah min 4 sama dengan min 9. Kita menaruh atau meletakkan OH minusnya sebanyak 4 OH pangkat min 1 di ruas kiri. Jadi perhitungannya sekarang sudah sama jumlah muatannya. Di sebelah kiri min 9, karena dari 5 kali min 1 dengan 4 kali min 1, di sebelah kanan tetap tadi minus 9. Jadi itu untuk penambahan OH minus. Min 5 dengan min 9, karena dia lebih besar di sini, kita tambahkan OH minus. Supaya sama dengan min 9, berarti harus ditambahkan sejumlah 4 OH pangkat min 1. Kemudian untuk langkah berikutnya adalah penambahan air. Jadi tambahkan H2O pada ruas yang kekurangan H untuk menyetarakan jumlah atom H-nya. Jadi 3P ditambah 5NO3 minus ditambah 4 OH minus menjadi 3PO43 minus tambah 5NO. Kalau dari hasil penambahan OH minus tadi hanya ada 4 kali 1. Jadi 4 koefisiennya H di sini 1. Ada 4 di ruas kiri, berarti di ruas kanan juga harus ada 4. Kita tambahkan dengan H2O. Jadi OH minusnya dulu baru H2O. Sama seperti nanti kalau misalnya dapat Ki yang asam, berarti H plus dulu baru H2O. Ada 4 OH minus, berarti otomatis H2O-nya karena sudah ada jumlah hanya sudah ada 2, berarti sisa dikalikan 2 H2O. Itu untuk di ruas kanan. Sehingga hasil akhirnya menjadi 3P ditambah 5NO3 pangkat min 1 ditambah 4 OH minus 3PO4 pangkat 3 minus ditambah 5NO ditambah 2H2O. Jadi untuk seperti metode yang pertama itu kelihatan dengan jelas untuk kita bagi 2 kemudian ada elektronnya. Kalau ini langsung dibuat dalam bagan tadi kemudian dikalikan selisih perubahan bilangan oksidasinya. Jadi dasarnya adalah dari perubahan bilangan oksidasi masing-masing unsur dalam soal tersebut. Sekian penjelasan Ibu Yu, semoga bisa dipahami dengan baik. Insya Allah kita ketemu di pertemuan berikutnya untuk menjelaskan materi yang bab selanjutnya yaitu sel volta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.